Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Ansa di sini. Dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan bahas lagi soal Bitcoin karena Bitcoin kembali rebound lagi ke atas. Kira-kira apa yang sedang terjadi, lalu prediksinya seperti apa? Dan juga nanti ada beberapa berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini, secara global market cap crypto sudah menembus 2 triliun dolar. Lebih persisnya 2,04 triliun dolar atau naik sekitar 1,43% dibandingkan hari sebelumnya. Bitcoin sendiri di harga 47.600-an, naik 0,72%, Ethereum 3.200-an, naik 0,14%, Binance 414 dolar, naik 1%, Cardano turun 1,9% ke 2,14 dolar, XRP 1,29%, turun 2,9%, Dogecoin naiknya hari ini lumayan banget, 10%-an ke 0,3359, Polkadot 23,19 dolar, naik 0,77%, Uniswap 30 dolar, pas 30 dolar, turun 0,08%. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk ke chart Bitcoin aja. Dan sekali lagi kita ngelihat fake breakout terjadi di time frame daily. Setelah semalam kita sempat breakdown sedikit dari rising wedge ini, tapi close-nya di daily itu tetap masuk lagi ke area rising wedge ini. Nah, kita sekarang udah masuk ke dalam tahap akhir ya di pattern rising wedge ini. Jadi dalam beberapa hari ke depan harusnya kita sudah bisa menentukan apakah pattern ini tetap valid atau di invalid. Oke. Dan kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya saya masih expect akan ada beberapa percobaan untuk membuat bear trap ya sebelum kita menuju ke all time high sebelumnya di 64.000. Seperti kalau misalnya teman-teman perhatikan di cycle sebelumnya, di sini misalnya contohnya saja seperti ini, ya selalu saja ada modal-modal bear trap seperti ini. Tiba-tiba dumpnya cukup dalam, kemudian dibawa naik lagi. Ini juga sama, dumpnya cukup dalam, lalu dibawa naik lagi. Cycle sebelumnya juga sama. Ini kalau misalnya teman-teman perhatikan. Nah, di sini ketika naik, ini lebih parah lagi. Ketika kita mau skip bear market, kemudian ketika mau melanjutkan bull market lagi, teman-teman perhatikan. Pergerakan seperti ini jelas-jelas bear trap ya. Sekali di sini, 2 kali di sini, 3 kali di sini. Tapi ini jauh lebih ekstrim dibandingkan yang di tahun 2017 ya. Kalau di 2016an ini ekstrim banget untuk bear trapnya karena pergerakannya tajam banget ke bawah lalu tajam lagi ke atas. Sedangkan yang terakhir kita lihat di tahun 2020 kemarin, itu bear trapnya yang cukup tajam menurut saya hanya di sekitaran ini. Kemungkinan dan juga ini lumayan lah ya, yang ini mungkin di antara dua ini pasti ada beberapa dari investor yang tertipu dan juga langsung close posisinya karena takut kembali jatuh ke bear market misalnya. Di sini juga sama, mungkin banyak orang ketakutan tiba-tiba dumpnya cukup dalam ya kan. Dan mungkin banyak juga yang terjebak bear trap. Nah, itu juga yang saya bisa expect terjadi di Bitcoin sebelum kita melanjutkan lagi bull market dan menembus ke all time high. Untuk sementara kita memang ada melihat beberapa bear trap, tapi yang versinya kecil banget guys. Kecil banget versinya. Ya kan, salah satunya ya model-model seperti ini pun kita nggak bisa bilang bear trap ya, hanya semacam koreksi lah ya. Ini juga sama, sedikit aja. Kemarin juga ini bentuknya seperti koreksi, ya kan. Nah,
Kita rekap dulu apa yang terjadi dan sesuaikan dengan yang kita bahas semalam. Kita udah ngomong soal rising wedge di sini. Ini rising wedge, oke. Dan semalam kita sempat breakdown sedikit di sini. Dan saya udah bilang ke teman-teman, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah para seller ini mempunyai momentum yang cukup kuat untuk mendorong lagi harga ke bawah sini. Dan sepertinya untuk sementara jawabannya tidak, ya kan? Dan saya juga udah pernah pesan ke teman-teman, dalam keadaan tren naik seperti ini, jangan dilawan trennya, oke? Kalau teman-teman mau short term trade, itu usahakan selalu cari setup untuk buy, ya. Sekali lagi setup untuk buy. Jadi kalau misalnya teman-teman close posisi ketika kita breakdown dari sini, itu masih masuk akal karena teman-teman close bagian dalam keadaan profit gitu ya. Misalnya teman-teman ragu apakah ini akan berlanjut naik atau koreksi lebih dalam dulu, nah teman-teman close bagian, oke, itu masih bisa dimaklumi. Tapi usahakan jangan short, guys. Jangan short dalam keadaan seperti ini, karena takutnya ya kalian bakalan sering terjebak seperti hal-hal seperti ini. Karena udah pernah disebutin sebelumnya tuh, seperti ini tuh, ya kan? Banyak banget fake breakout yang akan terjadi. Tidak hanya di sini, nanti juga pasti akan ada lagi. Apalagi nanti akan ada model-model bear trap yang seperti yang tadi saya tunjukin di tahun 2016 ataupun 2020 tadi. Dan kalau misalnya teman-teman jeli di 1 hour chart itu, sebenarnya ya kita juga membentuk semacam falling wedge ya di 1 hour chart. Oke. Nah, di sini saya sebenarnya kemarin ketika saya melihat ada pattern ini, saya sudah siap-siap untuk close sebagian dari short term trade saya ketika harga menembus lagi dari pattern ini. Berarti kan ini tidak valid lagi ya. Ketika close di sini dan sudah konfirmasi bahwa kita breakdown dari pattern ini, maka saya sudah akan close bagian dari trade saya. Sudah siap-siap tuh. Tetapi memang momentumnya tidak cukup untuk mendorong ke bawah dan kita dibawa naik lagi ke atas. Oke, jadi karena rising wedge ini falling wedge ini kan pattern bullish ya, guys. Sedangkan kalau misalnya teman-teman zoom out, itu ada pattern rising wedge yang cukup besar. Oke. Jadi agak kontra sedikit ya. Nah, lalu kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, untuk sementara kita masih tetap bermain di pola rising wedge ini, guys. Masih bermain di sini. Kalau misalnya kita menembus dari ini, maka mungkin kita akan nyampe lagi ke channel atas ini. Selama kita belum keluar dari sini, maka kita akan selalu bermain di rising wedge ini. Tetapi selalu pesan saya ke teman-teman apa? Jangan short, guys. Jangan short. Walaupun kita tahu ini adalah secara teori, ini adalah pattern bearish ya harusnya. Tetapi secara overall, kalau misalnya teman-teman zoom out di 4 hour chart, kita itu jelas-jelas di uptrend. Oke. Walaupun kalau misalnya ada potensi koreksi, tetapi tidak worth it menurut saya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman short. Takutnya selalu kejebak dengan fake breakout atau bear trap yang terjadi. Kalau misalnya teman-teman disiplin soal stop loss, ya sebenarnya nggak masalah. Cuman saya tidak pernah menyarankan untuk ngelawan tren. Usahakan kalau misalnya trennya lagi upward atau ke atas bullish, ya sudah, sabar saja. Kalau memang belum ada setup untuk buy, kalau teman-teman jeli ya bisa masuk kemarin ketika falling wedge ini tertembus di sini. Cuman kayaknya ini tengah malam terjadinya dan saya juga nggak sempat masuk ya, nggak sempat masuk lagi di sini. Jadi sekarang kita ya wait and see dulu, guys, ya kan, wait and see dulu. Kita juga nggak perlu setiap hari harus ada trade gitu kan. Kalau misalnya sudah ada setup yang jelas baru kita trade. Kalau misalnya teman-teman yang sempat masuk di sini ya syukur gitu kan, udah tembus dari falling wedge dan kita melanjutkan kenaikan ke atas. Dan sekarang kita udah dekat lagi dengan high sebelumnya di 48.000. Kalau misalnya kita masih mampu menembus, maka nyampe nya mungkin akan ke 49-an atau
ya kalau kita momentumnya masih sangat kuat, kita akan membuat falling wedge ini invalid dan langsung menembus ke atas di sini. Oke. Kalau misalnya kita udah nembus dari trendline atas ini, maka selanjutnya trendline ini akan bisa kita jadikan sebagai daerah support gitu ya. Oke, udah jelas ya guys. Nah, sekarang kita akan melihat dulu berita-berita terbaru hari ini. Nah, di sini di Cointelegraph dikatakan ada sebuah artikel yang ngomong BTC price slips under 46k but analysts are betting on new Bitcoin all time high. Jadi kemarin Bitcoin sempat turun dari 46.000, tetapi banyak analis masih mengatakan kita hanya sekedar koreksi kok untuk melanjutkan ke all time high lagi. Dan saya pribadi memang juga percaya ya kalau kalaupun kita turun itu hanya soal koreksi aja sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas. Dan berita yang menarik kedua datang dari Singapura ya, karena di sini dikatakan Singapore crypto owners are more likely to hold Ether than Bitcoin. More than a third of Singaporeans who don't hold any cryptocurrency plan to invest in digital asset in next year. Jadi ada sebuah survei dilakukan di Singapura, dan dari hasil survei tersebut agak mengejutkan. Rata-rata dari mereka itu malah lebih memilih untuk membeli atau invest di Ethereum dibandingkan Bitcoin. Dalam artian portofolio mereka itu lebih didominasi oleh Ethereum dibandingkan Bitcoin. Jadi misalnya mereka taruh 60%-nya di Ethereum, 40% Bitcoin ya. Mungkin porsinya lebih besar di Ethereum gitu. Jadi itu menurut saya cukup menarik karena udah mulai juga banyak sekali sekarang orang-orang yang membicarakan soal Ethereum akan menyalip Bitcoin secara market cap dan akan menjadi kripto nomor 1 secara market cap. Jika itu terjadi, ya kemungkinan makin banyak orang-orang yang akan menambah porsinya, porsi portofolionya ke Ethereum dibandingkan dengan Bitcoin gitu ya. Karena kalau misalnya sudah nomor 1, ya berarti kan itu udah ambasadornya cryptocurrency gitu ya. Cryptocurrency paling besar dengan market cap terbesar. Dan banyak sekali orang udah prediksi bahwa itu akan terjadi gitu ya. Bahwa Ethereum kemungkinan akan nyalip Bitcoin secara market cap. Karena menurut mereka itu Ethereum fungsinya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin itu hanya soal store of value atau istilahnya kayak emas digital gitu ya. Untuk menjaga nilainya, untuk menjaga nilai. Tetapi kalau misalnya untuk Ethereum itu bisa dijadikan mata uang, alat pembayaran, lalu bisa membuat aplikasi di Ethereum seperti NFT misalnya dan lain-lain, membuat game gitu kan. Semuanya bisa di Ethereum, jadi fungsinya itu jauh lebih banyak dan menurut para analis itu yang menyebabkan nanti Ethereum akan bisa menyalip Bitcoin gitu ya. Dan juga ada berita positif yang datang dari retail giant Walmart seeking to hire digital cryptocurrency lead. Jadi ini juga beritanya yang sebelumnya kalau teman-teman masih ingat, Amazon itu juga udah pernah ngebuat kayak semacam surat yang menunjukkan mereka lagi mencari orang-orang yang berkompeten di bidang cryptocurrency, yang istilahnya ngerti lah soal kripto atau seorang ahli kripto lah gitu ya. Nah, selanjutnya hari ini Walmart juga melakukan hal yang sama. Mereka mencari seorang cryptocurrency lead atau misalnya ya istilahnya orang-orang yang ngerti banget lah soal cryptocurrency dan mereka ya kemungkinan juga akan masuk ke ranah kripto. Jadi Walmart sama Amazon itu adalah dua perusahaan yang sangat besar di US yang sangat dikenal dan sekarang udah mulai mencoba-coba nih untuk masuk ke ranah cryptocurrency. Jadi itu pastinya juga menjadi suntikan sentimen yang sangat positif untuk apalagi untuk orang-orang di US yang kenal Walmart gitu ya, Amazon apalagi. Kalau Amazon mungkin udah di seluruh dunia lah orang tahu ya. Kalau Walmart juga ya lebih terkenal mungkin di US. Jadi ya itu juga menjadi sebuah hal yang positif dan kemungkinan akan menambah lagi confidence para investor untuk masuk lagi ke cryptocurrency. Oke guys, terima kasih udah nonton video hari ini. Semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu dan kita bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.